Indonesia adalah pemilik masjid terbanyak di dunia. Konon tak kurang ada 27.000 pesantren dengan total santri hampir menyentuh angka 5 juta tersebar di seluruh pelosok tanah air. Andai data itu valid, dengan asumsi masjid dipakai untuk kegiatan sholat Jumat dengan rata-rata jamaah 100 orang saja, maka ada 100 juta jamaah yang kuping dan hatinya menerima ceramah pengkhotbah. Seorang pengkhotbah tentu saja dari kerongkongannya dia mesti menyampaikan tausiah kebaikan bagi jamaah. Andai pondok yang mengerami 5 juta santri dengan ajaran tauhid komplit dan istimewa, maka seyogianya kita ini sudah menjadi negara dengan tingkat kenyamanan hidup bersama yang luar biasa nikmatnya. Bayangkan, kuping dan hati 100 juta jamaah yang dijejali tausiah, kemudian mereka menyebarkan kebaikan dari tausiah yang diterimanya ke semua lini kehidupan. Ada yang menyebarkannya saat ngantor di sebuah instansi, saat berdagang, dan segala macam bentuk profesi. Pastilah di berbagai tempat itu mereka bisa menebarkan aroma kebaikan dan menjadi tauladan. Dari jumlah pondok pesantren yang terus bertambah sejak zaman Mbah Hashim dan Mbah Dahlan, hingga kini sudah berapa juta santri yang tamat dan membaur ke masyarakat. Tentu di antara mereka ada yang menjadi guru, ustadz, kiai, dan aneka turunannya. Maka, ketika pada akhirnya masyarakat Indonesia bangga dengan jumlah penganut Islam yang masih mayoritas di dunia, namun ternyata secara kualitas ia hanya berada di peringkat ke-74 masyarakat yang hidup secara Islami, pasti ada yang salah dalam proses berislamnya. Ada yang salah dalam memahami agamanya. Profesor Hussein Askan dari George Washington University sejak tahun 2010 secara rutin setiap tahun hingga tahun 2016 melakukan penelitian untuk mengetahui indeks keislaman dalam menganalisis hak politik, hubungan internasional, hukum, ekonomi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan mantan as-sunnah yang relevan. Hasil lengkap dari riset itu menempatkan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia pada peringkat ke-74 sebagai negara yang islami. Negara Malaysia peringkat ke-38, Kuwait peringkat 48, Bahrain peringkat ke-64. Yang mengejutkan, Arab Saudi sebagai negara Islam malah berada pada peringkat ke-131 dari 160 negara yang disurvei. Sementara peringkat nomor 1 justru negara New Zealand, nomor 2 Luxembourg, nomor 3 Irlandia, dan nomor 4 Islandia. Kemudian nomor 5 Finlandia, nomor 6 Denmark, nomor 7 Kanada. Negara-negara yang menerapkan kehidupan Islami ternyata justru bukan negara yang masyarakat muslimnya mayoritas. Bahkan mereka bisa disebut sebagai negara non-Islam. Selanjutnya, korelasi output kebaikan dari 1 juta masjid dan 27.000 pondok pesantren serta jutaan jamaah dan santri jebolan ranah Tuhan itu pada kemana? Di mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti orang yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat adalah orang yang berakhlak mulia. Saat ini, justru yang kita lihat malah negara ini masih menduduki negara terkorup ketiga di Asia. Di atasnya ada Myanmar dan Kamboja.
Adapun China dan Thailand menduduki peringkat 4 dan 5. Sementara Sudan Selatan sebagai kampiun negara terkorup di dunia yang tak tergoyahkan, mayoritas penduduknya juga beragama Islam. Kini, kita dihebohkan dengan merebaknya fenomena asusila di dalam pondok, baik dilakukan oleh para guru, pengasuh, dan terakhir malah anak sang kiai pimpinan pondok pesantren. Nah, parahnya, sang bapak yang tak lain pimpinan di lembaga pendidikan agama ini menunjukkan sikap yang begitu arogan. Dia bukan melindungi para santri yang menjadi korban, tapi malah melindungi kebejatan anaknya, sampai ada penggalangan santri dan preman untuk melawan polisi. Bercermin dari apa yang terjadi pada kasus tersebut, kalau dikilas balik, pondok zaman Mbah Hashim dan Mbah Dahlan dan dekade berikutnya yang melahirkan manusia berkualitas di bidang agama seakan hampir tak terasa sisanya. Pondok pesantren seolah-olah hanya gemar memperbesar aula dan jumlah santrinya saja, sehingga kualitasnya hanya dapat yang pas-pasan untuk bekal cari makan jadi ustadz pada pasar 1 juta masjid yang ada. Bayangkan, kalau honor khotib rata-rata 150.000 perak, maka ada uang beredar pada saku khotib sebesar 600 miliar rupiah per bulan. Sementara hasil tausiahnya ternyata ambyar, hasilnya buyar, Islamnya bubar. Tidak perlu bertegang urat leher. Mengaca saja pada negara non-Islam di atas yang hidup manusianya lebih beradab. Itulah yang disebut bahwa mereka sudah menjadi manusia lebih dahulu sebelum mengenali agama. Sedangkan kita ini malah kebalikannya. Makanya, bahkan dalam sedikit perbedaan pemahaman saja, kita sulit menerima. Padahal, perbedaan adalah fitrah Tuhan. Dan Tuhan ada pada perbedaan itu sendiri, karena Dia yang menciptakannya. Coba bayangkan, kalau semua seragam, apa bedanya kita dengan hewan? Rumi berkata, "Aku ke masjid, dia tak ada di sana. Aku ke Ka'bah, dia juga tak di sana. Maka kulongok hatiku, dia ada di situ. Maka rumahnya adalah hatimu." Spinoza, seorang filsuf Belanda, memperjelas lagi dengan mengatakan, Tuhan ada di mana dengan gamblangnya. Katanya, Tuhan begitu indah ada di mana-mana. Kita saja yang merumitkannya. Terus, pondok, masjid, dan sejenisnya. Buat apa? Atau buat siapa? Kalau dari sana kita tidak dapat apa-apa, malah celaka. Kalau Anda, silakan pilih yang mana. Mau melihat Tuhan dari agama? Atau dari proses masaknya buah mangga? Semua karena Tuhan ada di sana. Tuhan itu ramah dan indah. Jangan dipersonifikasikan dalam wujud pemarah, sehingga saat membelanya, kita pun pakai marah. Padahal dia tak butuh pembelaan, karena rahmatnya berada di depan murkanya. Ingat, karena rahmatnya berada di depan murkanya. Oh Allah, Tuhanku yang pengasih, Tuhanku yang penyayang, ampunilah kami yang Engkau anugerahi negeri bagaiman miniatur surga.
ini pun dengan gila, dengan api kedengkian, dengan api dendam, dengan api kebencian, hendak menjadikannya neraka.